Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami memberitahukan beberapa murid-muridnya Syekhuna Haji Muhammad Khalil. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Faruq Khalil TV. Oke guys, murid-muridnya Syekhuna Khalil, hampir ulama besar ternama di Madura dan Jawa adalah murid Kyai Khalil. Selain itu, muridnya rata-rata berumur panjang, banyak di atas 90 tahun. Hal ini berkat Kyai Khalil yang mendoakan semua muridnya agar berumur panjang dan bermanfaat ilmunya. Umur yang panjang dan ilmu yang bermanfaat tentu baik sekali. Berkenaan dengan ini, sebuah hadis Nabi riwayatkan Imam Ahmad bin dan Turmudi bahwa Abu Bakrah meriwayatkan, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Orang yang panjang umur dan baik amalnya?" Jawab Rasul. Laki-laki itu bertanya lagi, "Lantas siapakah yang paling buruk?" Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Doa Syekhuna terkabul. Allah menjadikan semua muridnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Kini muridnya menyebar di Nusantara, namun sebagian besar berada di Pulau Jawa. Berikut ini murid Syekhuna Khalil Bangkalan yang mudah dikenal. 1. Kyai Hasyim Asy'ari, tahun 1871 sampai dengan tahun 1947. Pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Pesantren itu memiliki keahlian kajian ilmu hadis, khususnya hadis Bukhari. Dikalakan para santri mendapat panggilan kehormatan Hadratus Syekh, guru mulia, pendiri dan pemimpin pertama organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 29 tahun 1964, diakui sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Putranya bernama Wahid Hasyim, tahun 1914 sampai dengan 1953 sebagai salah seorang tokoh yang merumuskan naskah pembukaan UUD 1945. Sebagai Menteri Negara, Menteri Agama, juga pahlawan nasional, salah satu cucunya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. 2. Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, tahun 1897 sampai dengan 1990, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo, Asam Bagus, Situbondo. Pesantrennya dihuni belasan ribu orang santri. Sebagai pemrakarsa berdirinya pesantren tinggi lembaga kader fuqaha atau Ma'had Ali. 3. Kyai Abdul Wahab Hasbullah, setahun 1888 sampai dengan 1971, penerus dan pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, tokoh utama terbentuknya NU, pendiri Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air, pelopor diskusi para cendekiawan Tazwirul Afkar atau potret pemikiran, mantan Rais Am NU kedua tahun 1947 sampai dengan 1971. 4. Kyai Haji Bashir Samsuri, tahun 1886 sampai dengan 1980, pendiri dan pengasuh pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, pendiri Syarikat Islam Cabang Mekah, mantan Rais Am NU ketiga tahun 1971 sampai dengan 1980. 5. Kyai Haji Maksum, tahun 1870 sampai dengan 1972, pendiri dan pengasuh pesantren Al-Hidayah Lasem, Rembang, seorang kiai yang konservatif dengan wawasan luas dan mendalam,
dikenal sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam. 6. Kiai Haji Bishri Mustafa tahun 1915 sampai dengan tahun 1977, pendiri dan pengasuh pesantren Rembang. Ia dikenal sebagai mufassir Al-Quran. Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang, berjudul Al-Ibris fi Ma'rifati Tafsiril Quranil Aziz, sebanyak 3 jilid tebal berhuruf Jawa Pegon. 7. Kiai Haji Muhammad Siddiq tahun 1854 sampai dengan 1934, pendiri dan pengasuh pesantren Siddiqiyah Jember. Ketika Siddiq nanti pada Kiai Khalil pernah menimba air sumur berisi berlian, lalu Siddiq berkata, "Bukan ini yang aku kehendaki, aku hanya ingin semua keturunanku menjadi orang yang mulia." Sambil mengembalikan semua berlian ke dalam sumur, selesai menimba ilmu, Kiai Khalil menyuruh Siddiq menempati daerah Jember. Kelak nama kota tersebut dikenal dengan nama Jember. 8. Kiai Muhammad Hasan Genggong tahun 1860 sampai dengan 1955, pendiri pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. Pendidikan umum mendapat porsi sama dengan ilmu agama. Keberadaan Universitas Zainul Hasan sebagai bukti hal ini. 9. Kiai Zaini Mun'im tahun 1906 sampai dengan 1976, pendiri pengasuh Pondok Nurul Jadid Paiton. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan santri dan sebuah universitas yang cukup megah. Pendidikan Ma'ratus Solehah cukup mendapat perhatian di pesantren ini. 10. Kiai Abdullah Mubarak tahun 1836 sampai dengan 1956, pendiri pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pesantren Suryalaya kini dikenal juga menampung pengobatan penderita narkoba. Putranya bernama Kiai Haji Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, dikenal dengan sebutan Abah Anom, sebagai mursyid Qadariyah dan Naqsabandiyah tersebut di Indonesia saat ini. 11. Kiai Haji Asy'ari tahun 1885 sampai dengan 1948, pendiri pengasuh Pondok Pesantren Darut Thalabah Wonosari Bondowoso. Gambaran seorang kiai yang sangat dekat dengan rakyat, sering silaturahmi kepada orang awan tanpa harus diundang. 12. Kiai Abi Suja, pendiri pengasuh pesantren Asta Tinggi Kebun Agung Sumeneb. Letak pesantren ini di tempat yang sangat tinggi dan indah sekali. Suasana salaf masih dipertahankan sampai sekarang. 14. Kiai Haji Abdul Aziz Ali wafat tahun 1962, pendiri pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tomporejo Jember. Pesantren itu mempunyai ciri khas yang tersendiri, yaitu keahliannya tentang ilmu nahwu dan saraf. 14. Kiai Haji Raden Syamsul Arifin wafat tahun 1951, pendiri pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asam Bagus. Kiai Syamsul seorang yang sangat zuhud terhadap dunia. 15. Kiai Haji Mashkur tahun 1900 sampai dengan tahun 1992, banyak berkiprah di bidang politik dan kenegaraan, menjadi Panglima Sabilillah, Ketua Umum PBNU, Menteri Agama. Dr. Ruslan Abdul Ghani menilai Kiai Mashkur seorang negarawan kerana selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan diri dan kelompok. 16. Kiai Haji Usmuni tahun 1909 sampai dengan tahun 1982,
pendiri pengasuh pondok pesantren Al-Usmuni Terate Sumenep. Nampaknya Kiai Usmuni mewarisi karamah Kiai Khalil, sering ucapan dan perilakunya menjadi fakta. Semasa mudanya sering bertapa di Gua Pajudan, Pamekasan. 17. Kiai Haji Karimullah tahun 1894 sampai dengan 1965, pendiri pengasuh pondok pesantren Taman Bondowoso. Pesantren ini sekarang dikenal dengan pesantren Miftahul Ulum. Suasana salaf tetap dipertahankan di pesantren ini. 18. Kiai Abdul Karim tahun 1856 sampai dengan 1954, pendiri pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri, seorang figur kiai yang selalu mengingat guru-gurunya. Menjelang wafatnya ia selalu berucap, dongak no aku mati diakoni santri ni Kiai Khalil, sebab leku golek ilmu kawit turung bali. Doakan aku mati diakui santrinya Kiai Khalil, sebab sebelum bali aku sudah menuntut ilmu. 19. Kiai Haji Munawir wafat tahun 1942, pendiri pengasuh pondok pesantren Al-Munawir, Keprak, Yogyakarta. Sebuah pesantren spesialis Al-Quran, baik bin nadar dengan melihat Al-Quran maupun bil waib, hafalan seluruh Al-Quran. Selain itu kajian qiraah sab'ah, 7 bacaan Al-Quran juga diajarkan. Salah seorang keturunannya bernama Ahmad Warson Munawir mampu membuat kamus sebesar kamus Munjid berjudul Kamus Al-Munawir, setebal lebih dari 1.500 halaman. 20. Kiai Haji Khazin, pendiri pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Beliau adalah seorang santri yang sangat tawadu kepada siapa saja yang dianggap ulama. 21. Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Pesantren ini sangat berwibawa selain karena prinsip salaf tetap dipegang teguh, juga sangat hati-hati dalam menerima sumbangan. Seringkah menolak sumbangan kalau patut diduga terdapat syubhat. 22. Kiai Abdullah Fakih bin Umar, pendiri pengasuh pondok pesantren Cimoro, Rogo, Jambi, hafiz Al-Quran dan banyak memiliki karamah. 23. Kiai Yasin bin Rois wafat tahun 1969, pendiri pengasuh pondok pesantren Sunniyah, Pasuruan. Kerana ketekunannya beribadah, Kiai Khalil Bangkalan menjuluki malaikat dunia. 24. Kiai Haji Talharawi, penerus pondok pesantren Sumur Nangkah, Modung, yang dirintis ayahnya Kiai Muhammad Rawi, yang juga murid Syekhuna Khalil. Talharawi adalah murid yang mendampingi detik-detik kematian sang guru. Kiai Abdullah Fakih wafat tahun 1954, pendiri pengasuh pondok pesantren Al-Fattah, Tulungagung. Meskipun pesantren ini berada di tengah kota, suasana salaf masih kental. 26. Kiai Haji Ridwan bin Ahmad wafat tahun 1971, Sedadu Gresik. Selain hafal Al-Quran juga pakar tentang ilmu hisab. 27. Kiai Ahmad Kushairi tahun 1893 sampai dengan tahun 1972, penerus pondok pesantren Salafiyah Pasuruan, hafidz Al-Quran, mewarisi ilmu laduni dari gurunya, menguasai berbagai bahasa asing. Kerana keahliannya, Kiai Kushairi mengajarkan fikih sekaligus 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. 28. Kiai Haji Romli Tamim tahun 1888 sampai dengan 1958, penerus pondok pesantren Darul Ulum Patarongan, Jombang, membangun sebuah perguruan tinggi megah bernama Universitas Darul Ulum atau UNDAR. Dalam kitab Samratul Fikriyah,
K. Ramli sah sebagai mursyid tariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. 29. K. Haji Ridwan Abdullah tahun 1884 sampai dengan 1962, seorang kiai yang berbakat pelukis, pencipta lambang NU. Di kalangan organisasi ini dikenal 3 serangkai, yaitu K. Wahab Hasbullah sebagai pendirinya, K. Alwi Abdul Aziz sebagai pencipta nama, dan K. Ridwan sebagai pencipta lambangnya. 30. K. Abdul Hamid bin Ithbat, pendiri pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan. Pesantren ini terkenal kepiawaiannya tentang ilmu alat. Begitu memasuki pesantren ini, suasana salaf akan terasa. 31. K. Abdul Majid bin Abdul Hamid, pendiri pengasuh pondok pesantren Manbaul Ulum Bata-Bata, Pamekasan. Selain terkenal kajian ilmu alat, juga fikih Syafi'i sangat ditekankan. 32. K. Muhammad Tolha Jamaluddin, wafat tahun 1969, pendiri pengasuh pondok pesantren Al-Falah Sumber Gayam, Pamekasan. K. Tolha sangat ahli tentang ilmu baca Al-Quran. 33. K. Jazuli Usman tahun 1890 sampai dengan 1976, pendiri pengasuh pondok pesantren Al-Falah Pelosok Mojo Kediri, sebuah pesantren salaf di pinggiran Sungai Brantas. Kini ribuan santri putra putri mengais ilmu di pesantren ini. 34. K. Hasan Mustafa tahun 1882 sampai dengan 1930, Garut, Jawa Barat. K. Hasan Mustafa adalah seorang sastrawan yang produktif. Karyanya ditulis dengan bahasa Melayu, Sunda, dan Arab. Salah satu karyanya diterbitkan di Mesir pada tahun 1946, kitab Bab Adat-Adat Orang Priangan Jaung Sunda Lianna, diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh R.A. Kerr. 35. K. Haji Raden Faki Mas Kumambang, Gresik, Jawa Timur. K. Faki adalah pakar tentang fikih. Sering terjadi perdebatan sengit tentang berbagai masalah dengan K. Hashim Asy'ari. 36. Dr. Andes Insinyur Haji Soekarno tahun 1901 sampai dengan 1970, proklamator kemerdekaan Indonesia, Presiden RI pertama tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Menurut penuturan K. Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin, Bung Karno diakui sebagai teman K. Asy'ad meskipun Bung Karno tidak resmi sebagai murid. Namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekhuna Khalil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Jasa Bung Karno membangun Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Salman di Bandung. Dalam kepemimpinannya berhasil merealisasikan proyek terjemah dan tafsir Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang menghasilkan 1 terjemah Al-Quran dan 11 jilid tafsirnya. 37. K. Haji Yatawi Puger, Jember, seorang kiai sekaligus pendekar, banyak menyadarkan Bromo Corah, wilayah pantai selatan ke dalam pangkuan Islam. 38. K. Haji Abdul Wahab, pendiri pengasuh pondok pesantren Darul Huda, Penatapan Banyuwangi. K. Wahab adalah seorang kiai yang sangat piawai dalam mendamaikan 2 orang yang bersengketa. 39. K. Ma'ruf, wafat tahun 1955, Kedunglo, Kediri, Jawa Timur, murid Syekhona yang memiliki mata batiniah yang kuat sekali. Di kalangan santrinya dipanggil dengan kehormatan Arif Billah, seorang yang sangat mengenal Allah. 40. K. Sayyid Ali Bafaki, tahun 1892 sampai dengan 1999, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Syamsul Huda, negara Bali. Pesantren Syamsul Huda adalah benteng Islam di Bali Barat, Kulungkung benteng Islam di Bali Timur, sedangkan benteng Islam di Bali Utara berada di Singoraja.
Kesemuanya itu murid Syekhuna Khalil Bangkalan yang sempat penulis telusuri. Masih banyak murid yang lain yang belum dicantumkan. Di antara murid Kiai Khalil, Syed Ali Bafaki, murid terakhir meninggal. Syed meninggal 27 Februari tahun 1999 dalam usia 117 tahun. Perkenalan pertama dengan penulis tanggal 15 Oktober 1997 di pesantrennya Jalan Nangka 11, Negara Bali. Pertemuan terakhir tanggal 4 Februari 1999, Syed sudah dalam keadaan sakit. Banyak informasi dan wejangan yang didapat penulis berkenaan dengan keilmuan dan kewalian Kiai Khalil Bangkalan. Selamat jalan Syed Ali Bafaki, semoga Allah mensucikan rohnya. Demikianlah di antara murid Syekhuna Khalil Bangkalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.